Jadi materi kita hari ini adalah mengenai struktur organisasi koperasi. Jadi koperasi ini sebagai sebuah wadah, perkumpulan gitu ya, organisasi sudah terbentuk. Jadi untuk pelaksanaannya itu memerlukan manajemen yang baik. Bagaimana agar pelaksanaannya termanage dengan baik? Itu diantaranya dengan membuat susunan atau bagian struktur organisasi yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam koperasi itu sendiri. Sehingga akan jelas pembagian tugasnya. Jadi akan terlihat sebenarnya dalam sebuah organisasi koperasi itu ada apa saja sih yang harus ada di dalamnya gitu. Berdasarkan ketentuan atau peraturan, apa saja yang harus unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam koperasi. Nah, tertuang dalam bagian struktur organisasinya. Termasuk akan dijelaskan juga mengenai apa-apa saja yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing unsur yang ada di dalam koperasi tersebut. Jadi harapannya setelah mendapatkan materi ini, kalian paham mengenai pengertian struktur organisasi koperasi dan unsur-unsur termasuk ke unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi akan kita lihat ada struktur organisasi koperasi, nanti di dalamnya itu ada rapat anggota, kemudian pengurus koperasi, fungsi dan perannya seperti apa, pengurus, pengawas, pengelola, dan hubungan kerja antara pengurus dan manajernya. Menurut pengertiannya, jadi struktur organisasi koperasi ini menurut Hanel merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Nah, berdasarkan Ropke, identifikasi organisasi koperasi ini terlihat dengan ciri-ciri khususnya. Di antaranya yang pertama adalah kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama. Jadi jelas bahwa organisasi koperasi itu didirikan karena adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi tujuannya satu, sama. Nah, kemudian kelompok usaha ini bertujuan untuk perbaikan kondisi sosial ekonominya. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Ingat bahwa keuntungan memang menjadi faktor ekonomi atau keuntungan itu memang menjadi salah satu faktor atau salah satu tujuan dalam organisasi koperasi, tapi bukan tujuan yang utama. Karena tujuan utama dari organisasi koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggotanya. Kemudian, pemanfaatan koperasi ini secara bersama oleh anggota. Jadi ingat bahwa koperasi ini ada prinsip dual identity ya, dua identitas. Jadi selain sebagai pemilik, juga sebagai apa? Pelanggan. Sebagai pelanggan, Bu. Oke, jadi sebagai pemilik juga sebagai pelanggan gitu. Jadi besar tidaknya, tumbuh tidaknya, berkembang atau tidak, tercapai tidaknya tujuan koperasi itu tergantung dari partisipasi anggotanya. Karena anggotanya itulah yang punya, kemudian juga yang pemakai gitu, pemanfaat. Nah, kemudian yang terakhir adalah koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya. Karena memang didasarkan pada upaya untuk pemenuhan kebutuhan anggotanya, maka tugas koperasi yaitu karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota, mencapai tujuan bersama, maka tugas koperasi adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan para anggotanya, sehingga tujuan awal dari didirikannya koperasi itu bisa tercapai. Nah, kemudian mengenai bagian pada organisasi koperasi itu seperti apa sih gitu. Jadi dalam struktur organisasi koperasi, nanti kalian bisa lihat kalau perhatikan struktur organisasi koperasi ini dengan struktur organisasi lembaga atau organisasi ekonomi lainnya. Pasti akan ada berbeda. Kira-kira perbedaan yang paling utama ada di mana?
kalau berdasarkan penjelasan yang sebelum-sebelumnya mengenai prinsip dan ciri khas dari koperasi. Nah, terlihat dari struktur organisasi ini bedanya ada di mana dengan badan atau lembaga ekonomi lainnya? Pemegang tertingginya, Bu, kalau di koperasi rapat. Oke, ya benar Hafiz ya. Jadi terlihat bahwa di koperasi ciri khasnya adalah pemegang kekuasaan tertinggi itu ada pada rapat anggotanya. Nanti kemudian ada ini untuk pembentukan struktur organisasi koperasi ini landasannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, kemudian AD dan ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari koperasinya, serta keputusan dari rapat anggota untuk membentuk struktur organisasi ini. Tapi kalau dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu di pasal 21 paling tidak di dalam organisasi koperasi harus ada perangkat yang terdiri dari rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawas. Jadi perangkat organisasi koperasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tepatnya pasal 21, itu ada 3 perangkat. Rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, nanti kita akan lihat lagi ada penasehat dan ada manajer. Nah, ini biasanya yang warna biru ini akan berbeda-beda tergantung dari AD dan ART koperasi masing-masing dan juga keputusan dari rapat anggota ini sebagai kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi. Nah, pengurus ini nanti dapat mengangkat pengelola dengan persetujuan dari rapat anggota. Rapat anggota paling atas, ya, jadi pengurus, ini dari rapat anggota itu akan terpilih pengurus. Nah, pengurus ini nanti bisa mengangkat pengelola dari koperasi, mulai dari manajer-manajernya sampai dengan karyawan-karyawannya. Tapi tetap ini ada tanda putus-putus, tetap berkoordinasi, harus meminta persetujuan dari rapat anggotanya. Nah, selanjutnya agak berbeda, jadi kalau di struktur organisasi koperasi dengan sistem syariah. Jadi koperasi juga ada 2 sistem yang dilaksanakan, ada yang menggunakan sistem konvensional dan ada yang menggunakan sistem syariah. Ini adalah umumnya untuk sistem konvensional. Nah, ini adalah struktur organisasi koperasi untuk syariah. Bedanya di sini adalah di struktur organisasi koperasi syariah itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi di koperasi dengan sistem konvensional itu tidak ada Dewan Pengawas khusus, tapi kalau di syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini apa fungsinya? Jadi mereka ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan koperasi itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Jadi apa saja kegiatan atau usaha yang harus dilakukan gitu. Kemudian bagaimana pelaksanaannya gitu. Apakah misalnya dari sistem akadnya, perjanjiannya, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dari syariah. Misalnya nih yang diumumkan di simpan pinjam gitu ya. Nah, kalau di koperasi konvensional tidak apa-apa, misalnya menggunakan sistem simpan pinjamnya itu uang antara uang dengan uang gitu. Tapi kalau di syariah itu kan dalam hukum Islamnya itu tidak boleh melakukan proses pinjam meminjam atau kredit dengan antara uang dengan uang gitu. Jadi bagaimana yang dilaksanakan di sistem syariah? Nah, dilaksanakan di sistem syariah harus jelas dulu kebutuhan dari anggotanya ini apa ketika ingin pinjam. Misalnya kebutuhannya ingin
uh, membeli kendaraan gitu, maka koperasi yang akan memberikan kendaraannya, membelikan dulu. Nah, baru nanti kendaraan itu dijual ke anggotanya. Nah, sistem pembayarannya akan disepakati secara bersama-sama, termasuk dengan balas jasa yang akan diterima oleh koperasi. Nah, kira-kira seperti itu kalau untuk koperasi yang menggunakan sistem syariah. Nah, karena ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam kegiatan usahanya yang menggunakan, yang mendeklarasikan diri menjadi koperasi dengan sistem syariah, maka ini harus diawasi. Nah, kalau untuk koperasi konvensional yang ini ada pengawasnya, ini biasanya bisa dinas koperasi atau lembaga-lembaga terkait. Nah, ini berdasarkan apa? Jadi ketentuannya ini berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi mulai ada undang-undang dasar, kemudian ada undang-undang nomor 25 tahun 1992-nya, kemudian tambah lagi nanti ada peraturan pemerintahnya yang terbaru kan nomor 7 tahun 2021, kemudian ada juga peraturan menteri koperasinya, akan dibahas secara detail mengenai poin-poin dalam koperasi. Nah, pengawas ini adalah memastikan bahwa koperasi ini melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tapi secara lebih detail itu tidak ada ketentuan seperti pada kooperasi dengan sistem syariah gitu ya, mengenai misalnya sistem akadnya gitu. Tidak ada ketentuan khusus. Nah, ini kemudian tadi bahwa di struktur organisasi koperasi, jadi baik itu konvensional ataupun syariah, tetap bahwa kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Nah, selain dengan rapat anggota, perangkat yang wajib adalah pengurus, kemudian pengawasnya. Di sini. Nah, ini adalah paling tidak, ini adalah perangkat yang harus ada dalam koperasi. Nanti pengurus kemudian punya kewajiban itu juga untuk punya hak dan kewajiban dalam mengangkat dan mengatur dari pengelola koperasinya, apakah itu manajer beserta karyawan-karyawannya. Kemudian kita bahas lebih lanjut di perangkat yang pertama pada struktur organisasi koperasi, itu ada yang namanya rapat anggota. Jadi rapat anggota ini adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi ini merupakan forum pencetusan dan penyaluran aspirasi dari para anggotanya untuk menentukan arah kegiatan dan tujuan dari organisasi atau perusahaan koperasi itu. Nah, tugas dan wewenang rapat anggota yang terbaru bisa dilihat di pasal 8 nomor 7 tahun 2021. Jadi rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan atau luring ya, ini kurang dan. Jadi secara daring dan atau luring. Jadi boleh daring saja, boleh luring saja, boleh perpaduan antara daring dan luring. Nah, kemudian hasil pelaksanaannya wajib disampaikan kepada kementerian melalui sistem pelaporan elektronik. Ini sudah kita bahas ya sebelumnya, sama dengan ketentuan saat kita bahas mengenai pembentukan koperasi. Jadi ketika melakukan rapat anggota, maka ini wajib dilaporkan melalui sistem elektronik. Dalam hal bahwa sistem elektroniknya belum siap, maka diizinkan untuk melaporkan secara manual. Nah, biasanya di dalam rapat anggota ini yang dibahas itu terkait dengan anggaran dasar. Jadi penetapan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari koperasi. Ini dibahas saat rapat anggota. Kemudian dibahas juga mengenai kebijaksanaan umum. Misalnya tadi memilih pengurus koperasi, kemudian dibahas juga misalnya ketika pengurus koperasi sudah memilih atau mengangkat pengelolanya, maka akan dibahas terlebih dahulu sebelum diputuskan apakah disetujui bahwa susunannya akan seperti itu. Misalnya kalau dia koperasi dengan banyak kegiatan, banyak usaha, namanya koperasi serba usaha ya. Jadi berarti ada berapa usaha yang akan dijalankan. Nah, kemudian
akan ditentukan apa levelnya, manajer kah atau kepala unit usaha kah gitu. Nanti akan ditentukan yang bertanggung jawab di masing-masing unit usaha pada koperasi itu. Nah, selanjutnya setiap unit usaha nanti akan memerlukan berapa karyawan lagi dalam melaksanakan kegiatannya. Mungkin ada yang cukup satu karena unit usahanya tidak terlalu besar. Nah, unit usaha yang sudah cukup besar mungkin karyawannya 2 atau 3. Nah, ini dibahas pada rapat anggota, termasuk kepada usaha apa saja yang akan dikembangkan. Misalnya saat ini kalau tadi serba usaha, saat ini menjalankan 2 unit usaha, tapi kemudian ada sepertinya prospek dan memang dibutuhkan oleh anggota gitu, kebutuhannya berkembang, kebutuhan anggota sehingga ditambah lagi unit usahanya. Nah, ini dibahas di dalam rapat anggota. Kemudian sampai kepada ini ya, pengangkatan, kemudian pemberhentiannya, apakah itu pengurus, apakah itu pengelola, itu juga dibahas di rapat anggota. Kemudian kalau yang setiap tahun, biasanya akan dibahas mengenai laporan pertanggungjawaban dari pengurusnya gitu dan pengelola. Jadi bisa dilihat dari laporan keuangan dan laporan manajemennya gitu. Jadi untuk melihat apakah koperasi itu kondisinya baik atau tidak, atau sehat atau tidak, berkembang atau tidak, itu bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu dari kondisi keuangannya dengan dari kondisi manajemennya. Jadi ada kinerja keuangan dan evaluasi kinerja manajemen biasanya. Kalau kinerja keuangannya ya biasa, jadi dilihat dari bagaimana perputaran uang yang dimiliki usahanya gitu, kemudian keuntungannya. Jadi dari rasio-rasio keuangan ya, ada yang namanya nanti profitabilitasnya, kemudian solvabilitas, rentabilitas. Nah, ini akan dibahas pada materi bagian kedua mengenai kinerja keuangan koperasi. Selain dari kinerja keuangan koperasi, itu juga bisa dilihat dari kinerja manajemennya. Kinerja manajemen ini bisa dilihat di peraturan Menteri Koperasi dan UMKM itu ada, saya lupa di nomor berapa gitu, bisa lihat peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu tentang pemeringkatan koperasi. Nah, dalam memeringkatkan koperasi di Indonesia itu bisa dilihat dari kinerja keuangan dan kinerja manajemen. Nah, ada poin-poinnya nih pada kinerja manajemen. Misalnya bagaimana mengenai pelaksanaan rapat anggotanya, minimal rutin tidak, minimal dilaksanakan 1 tahun 1 kali gitu, yang wajibnya. Kemudian bagaimana struktur organisasinya, bagaimana pembagian tugas dan wewenangnya itu di detail ada, sampai ke bagaimana fasilitasnya, kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki koperasi. Nah, itu tuh ada untuk menentukan pemeringkatan koperasi. Jadi terakhir di sekitar tahun 2000-an itu ada pemeringkatan 100 koperasi terbesar di Indonesia. Nah, itu ada di itu adalah koperasi-koperasi yang sukses. Jadi Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi ini juga melakukan pemeringkatan terhadap koperasi-koperasi yang ada. Ini agar apa? Agar bisa melihat bagaimana kondisi koperasi yang ada di Indonesia gitu. Jadi kan koperasi-koperasi yang besar ini kan bisa digunakan sebagai contoh untuk koperasi-koperasi yang belum berkembang. Kemudian berdasarkan nanti hasil mereka melakukan evaluasi kinerja keuangan, kemudian kinerja manajemennya, ini nanti bisa dilihat berarti yang kurang pada koperasi-koperasi yang ada itu apa, sehingga diperlukan pembinaan apa. Nah, salah satu komitmen pemerintah untuk mengembangkan koperasi yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi. Nah, dengan adanya evaluasi-evaluasi yang dilakukan, kemudian dilaporkan hasil evaluasinya berdasarkan rapat anggota tahunannya, maka ini nanti bisa dilihat bagaimana kondisi koperasi yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian
nanti di rapat anggota dilakukan laporan pertanggungjawaban mengenai kondisi keuangan dan kondisi manajemen koperasi, kemudian disahkan, disetujui juga apakah disetujui pertanggungjawaban yang dilakukan gitu. Kemudian sampai di rapat anggota ini nanti akan dibahas mengenai sisa hasil usahanya. Setelah laporan keuangan kan terlihat tuh bagaimana kondisi usaha koperasi gitu, menguntungkan atau tidak. Nah, kalau menguntungkan nanti akan dilakukan pembagian usaha. Termasuk rapat anggota ini juga akan membahas mengenai materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu jika koperasi ingin melakukan penggabungan, peleburan, ataupun pembubaran. Jadi ini akan dibahas saat rapat anggotanya. Selanjutnya, mengenai pengurus koperasi. Jadi pengurus ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi. Jadi pengurus ini adalah anggota koperasi juga gitu. Jadi perannya apa? Mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasinya. Nanti pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawannya sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi ini bisa dibaca lebih detail di pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tapi ini tentunya walaupun punya hak untuk menunjuk manajer dan karyawan, tapi ini harus dengan persetujuan dari rapat anggotanya. Selanjutnya, pengurus ini nanti merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh pengelola dan menjalankan tugas-tugasnya. Jadi yang pertama, mengelola organisasi koperasi dan usahanya. Kemudian membuat dan mengajukan rancangan program kerja, serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Jadi ini sama ya seperti organisasi-organisasi lainnya, jadi koperasi pun harus punya perencanaan gitu. Perencanaan mengenai apa sih kegiatan yang akan dilakukan gitu. Kemudian usaha-usaha apa saja yang akan dikelola. Nah, dari rancangan tersebut bagaimana terhadap anggaran pendapatan dan belanjanya. Jadi berapa biaya yang dibutuhkan, kemudian berapa perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh koperasi. Selain itu, nanti juga pengurus itu menyelenggarakan rapat anggota. Tentu saja dengan dibantu oleh pengelola gitu dalam menyelenggarakan rapat anggota. Kemudian mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Ini yang dilakukan di setiap tahunnya, di rapat anggota tahunan. Biasanya setelah akhir periode, yaitu setelah 31 Desember. Nah, pengurus itu menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, sampai dengan memelihara dasar buku anggota, kemudian buku pengurus dan pengawas, memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat. Gitu. Ini dipantau terus oleh pengelola yang akan nanti diawasi oleh pengurus. Jadi kemudian mendelegasikan tugas kepada manajer, meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksana dan anggota, meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota-anggotanya, mencatat apa saja yang terjadi, gitu. Kemudian usaha apa yang dilakukan, dari mulai awal diangkat sebagai pengurus, sampai berakhir masa kepengurusannya, gitu. Sampai dengan mencatat masuk dan keluarnya anggota. Nah, selain poin-poin ini, pengurus itu juga punya wewenang misalnya mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan. Misalnya ada koperasi yang mengalami sengketa atau permasalahan hukum, maka tidak mungkin kan anggotanya yang akan hadir, itu akan ramai sekali gitu. Apalagi kalau misalnya koperasinya sudah besar, anggotanya ratusan atau bahkan ribuan, itu kan tidak memungkinkan. Walaupun anggotanya adalah pemilik koperasi, maka tidak memungkinkan bahwa keseluruhan dari pemiliknya ikut hadir dalam persidangan. Maka
yang punya wewenang untuk hadir itu adalah pengurus koperasinya. Nah, selain itu, koperasi juga, pengurus juga bisa memanfaatkan koperasi gitu. Jadi koperasi ini kan punya sumber daya yang terkumpul dari anggotanya. Nah, berbagai potensi yang bisa dikembangkan dari sumber daya yang dimiliki ini, itu bisa dimanfaatkan oleh pengurus. Tentu dengan penuh tanggung jawab gitu. Dengan penuh kesadaran bahwa mereka adalah perwakilan dari anggota, bahwa setiap keputusan atau kegiatan yang mereka lakukan itu harus bertujuan untuk memberikan pelayanan penuh kepada anggotanya, kemudian mencapai tujuan bersamanya. Dan sesuai juga, harus sesuai dengan apa yang sudah tertuang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di masing-masing koperasi. Nah, jadi secara poin umumnya, pengurus ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh para pengelolanya, mulai dari manajer sampai dengan level karyawan. Kemudian juga harus melakukan pencatatan, jadi punya wewenang untuk melakukan pencatatan dan meneliti hasil dari catatan itu untuk mendapatkan segala informasi atau keterangan mengenai koperasi tersebut. Jadi dengan adanya pencatatan ini, informasi yang detail mengenai kondisi koperasi, kemudian sehingga bisa dilakukan penelitian atau evaluasi mengenai koperasinya. Nah, selanjutnya itu ada pengawas. Jadi pengawas ini melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus dan pengelola koperasi. Jadi pengawas juga harus membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian meneliti catatan yang ada pada koperasi, kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, kemudian merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, gitu. Terus memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara, ini terutama dilakukan yang paling sering dilakukan di koperasi simpan pinjam, karena kegiatan utamanya itu adalah mengelola keuangan ya, mengelola dana yang ada, mengumpulkan dan memberikan pinjaman. Kemudian memberikan saran dan pendapat, kemudian memperoleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan rapat anggota. Nah, kemudian mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada rapat anggota tahunan. Jadi pengawas juga harus melaporkan hasil dari pemeriksaannya dalam rapat anggota. Di syariah, tadi terlihat di struktur organisasi, di bagian struktur organisasinya, bahwa di koperasi syariah, Dewan Pengawasnya itu namanya sering disingkat DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini wajib punya pengetahuan mengenai prinsip syariah. Jadi mereka harus menguasai banget gitu mengenai prinsip syariah itu seperti apa. Supaya apa? Supaya mereka nanti bisa melakukan pemeriksaan gitu, bisa tahu apakah kegiatan atau usaha yang dilakukan koperasi itu sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga kemudian nantinya bisa memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya adalah setelah terdapat perangkat pengurus ini, maka akan terpilih pengelola. Jadi pengelola ini adalah karyawan atau pegawai yang diberikan kuasa dan wewenang oleh pengurus untuk mengelola koperasinya. Apa saja unsur-unsur yang ada di pengelola ini? Jadi mulai dari manajer, karyawan, dan penasehat. Jadi manajer itu mengelola kegiatan koperasi sehari-hari, bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan yang ada di bawahnya gitu.
Nah, karyawan ini tugasnya membantu manajer dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nanti ada penasehat yang dijabat oleh dinas koperasi setempat atau Pemda atau koperasi sekunder atau tokoh masyarakat atau pihak lain yang terkait dengan koperasi tersebut dengan tujuan untuk memberikan nasihat, masukan dan saran pada pengembangan koperasinya. Kemudian ini adalah organisasi koperasi struktur eksternnya. Jadi ini koperasi primer. Yang tadi ini adalah yang ini di slide nomor 4, ini struktur organisasi koperasi primer ya. Nah, kemudian di eksternnya itu letak koperasi primer itu ada di sini. Jadi nanti koperasi primer ini akan bergabung menjadi pusat koperasi. Kemudian dia bergabung lagi menjadi gabungan koperasi dan induk koperasi. Menjadi koperasi sekunder gitu. Nah, kemudian ini seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa struktur eksternal koperasi itu minimal didirikan oleh 9 orang kalau primer, kalau sekunder itu minimal 3 koperasi primer. Jadi nanti tingkatannya ada koperasi primer, kemudian koperasi pusat, ada koperasi gabungan dan induk. Jadi tingkatan atau namanya itu diatur sendiri oleh koperasi-koperasi yang bersangkutan. Nah, kemudian mengenai keanggotaan koperasi, ada ketentuan-ketentuannya, jadi bahwa WNI yang dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum, kemudian menyetujui mengenai landasan, asas, dan prinsip koperasi, serta sanggup dan bersedia memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota. Ini berarti dapat menjadi anggota koperasi. Kemudian keanggotaan berakhir jika anggota meninggal dunia atau minta berhenti atas kehendak sendiri atau mengundurkan diri, atau juga diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan lain atau tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasinya. Nah, sebenarnya bahwa keanggotaan koperasi ini sifatnya melekat di individu, itu tidak bisa dipindah tangankan. Kecuali, jadi tidak bisa misalnya Hafiz kemudian tidak mau menjadi anggota koperasi lagi, kemudian memindah tangankan ke Zara misalnya. Nah, ini tidak bisa dipindah tangankan. Bisa dipindahkan jika memang anggotanya itu meninggal dunia, jadi diteruskan oleh ahli warisnya. Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Nah, nanti ini ada juga dalam anggaran dasarnya, karena bisa saja begini, jika ada ketentuan disepakati bahwa jika memang meninggal dunia berarti harus mengundurkan diri, gitu. Misalnya asetnya atau modalnya yang ada di dalam koperasi maka akan diberikan ke ahli waris. Atau hanya itu saja misalnya, atau ada pilihannya, boleh mengundurkan diri atau boleh tetap melanjutkan keanggotaannya yang dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ini juga boleh. Adapun hak dari setiap anggota, jadi anggota itu punya hak menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota, kemudian memilih dan dipilih menjadi anggota, pengurus atau pengawas, dan meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi anggota itu juga punya hak untuk melakukan rapat anggota. Tidak hanya yang wajib saja dilakukan tahunan, tapi jika memang dirasa ada permasalahan yang cukup krusial gitu, kemudian ada pembahasan yang harus segera dirembuk bersama gitu, dimusyawarahkan, maka anggota juga
punya hak untuk mengajukan dilakukannya rapat anggota selain rapat anggota tahunan. Nah, kewajibannya setiap anggota itu mematuhi ADART serta keputusan dari rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi, serta mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi ini harus balance antara hak dan kewajiban anggotanya. Oke, jadi kan ini, kenapa sih kemudian kan anggota itu adalah pemiliknya. Jadi ya bisa terserah anggota ingin bersikap seperti apa. Gitu. Tapi ingat bahwa koperasi awalnya itu dibentuk dengan komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi walaupun anggota itu punya kedudukan sebagai pemilik, tapi juga harus punya kesadaran atau punya rasa memiliki untuk bersama-sama berkomitmen menjalankan usaha bersama ini supaya bisa tercapai tujuan bersama gitu. Jadi ini bukan kegiatan individu, jadi setiap anggota harus punya kesadaran penuh bahwa ini adalah usaha bersama. Sehingga harus melaksanakan kewajibannya agar tidak merugikan orang lain dan benar-benar tujuan bersama itu bisa tercapai. Jadi harus balance juga antara hak dan kewajibannya, kemudian harus melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama pada rapat anggota dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Selanjutnya, mengenai hubungan antara pengurus dan manajer, jadi harus punya satu pandangan dan satu gerak untuk mencapai usaha koperasi dan tercapainya tujuan koperasi gitu. Jadi kalau tujuannya sudah tidak sama gitu, maka ini tentu akan menimbulkan permasalahan. Misalnya karena manajer gitu, jadi jiwa usahanya ketika mengelola koperasi itu tinggi gitu, jadi terlalu fokus kepada bagaimana untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi misalnya mengembangkan unit-unit usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan itu fokus bagaimana caranya supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah ini harus dibenarkan lagi bahwa koperasi itu adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggotanya. Itu tujuan utamanya dulu. Jadi manajer atau pengelola dari koperasi itu harus sadar apa yang menjadi prinsip koperasi. Nah kemudian bersama-sama pengurus melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu untuk mencapai tujuan. Jadi satu visi dan misinya sama, visi dan misinya dalam mengelola koperasi itu seperti apa. Nah, dalam melaksanakan visi misinya nanti yang sudah sama, kemudian agar tetap seimbang dan selaras itu, maka pengurus dan manajer itu punya tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pertanggungjawaban teknis operasional oleh pengurus diserahkan kepada manajer. Sekalipun pertanggungjawaban terakhir kepada anggota dilakukan oleh pengurus. Jadi ada tingkatannya, ada delegasi di situ. Jadi rapat anggota itu menyerahkan kepada pengurus, kemudian pengurus menyerahkan kepada pengelola. Nah, di sini dalam hal ini adalah manajer. Jadi terbaliknya, jadi ketika melaporkan juga pertanggungjawabannya, maka pengelola atau manajer bertanggung jawab kepada pengurus. Nah, pengurus ini juga nanti akan bertanggung jawab kepada rapat anggotanya. Jadi dalam hal konsep, kemudian aturan-aturan atau kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan, itu pengurus yang memutuskan. Nanti teknisnya, pelaksanaan operasionalnya itu dilakukan oleh manajer. Kemudian pengurus ini punya wewenang penuh untuk melakukan pengawasan, pemantauan, kemudian penerbitan, penelitian, dan pemeriksaan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh manajernya. Jadi pengurus itu tidak perlu mengerjakan hal-hal yang sifatnya operasional sehari-hari karena sudah didelegasikan kepada pengelolanya gitu. Tapi tetap punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja dari manajer ataupun pengelola koperasi.
Selanjutnya, mengenai interaksi anggota dan koperasi. Jadi ada anggota koperasi. Di sini ada interaksi dalam manajemen koperasinya. Kalau ke sini bahwa anggota itu bisa menentukan manajemen koperasi berdasarkan rapat anggota. Kemudian manajemen koperasi ini memberikan pelayanan kepada anggota gitu. Jadi anggota sebagai pemilik bisa memilih atau mengangkat manajemen koperasi. Nah, anggota sebagai pelanggan itu menerima pelayanan dari manajemen koperasi. Jadi anggota seluruhnya itu harus mampu berperan aktif dalam prosesnya. Nah, ini juga interaksi yang terjadi berdasarkan aturan dan aspirasi. Kemudian ada proses belajar di dalamnya, ada tanggung jawab juga yang dialami oleh anggota maupun manajemennya. Nah, pengurus ini nanti akan menentukan apakah bisa membuat manajemen yang baik atau tidak, membentuk tim yang solid atau tidak. Di sini tentunya ada aturan, proses pembelajaran, pengendalian, dan evaluasi. Jadi ada pengawasan yang dilakukan oleh pengurus terhadap manajemen koperasi, sehingga bisa dilakukan evaluasi, nanti dilaporkan dalam rapat anggota gitu kepada anggota yang merupakan pemilik dari koperasinya. Jadi dalam interaksi antara anggota dengan organisasi koperasinya itu sendiri, ada nilai-nilai kebersamaan, kemudian keterbukaan. Kebersamaan ini karena memang tujuannya adalah untuk mencapai memenuhi kebutuhan bersama gitu, sehingga dimiliki dan dikelola secara bersama-sama. Keterbukaannya bahwa setiap anggota itu punya hak untuk mengetahui bagaimana kondisi koperasinya. Jadi pengurus itu harus melaporkan secara terbuka mengenai kondisi dari koperasi, baik itu kondisi keuangan maupun kondisi manajemennya. Kemudian musyawarah, karena keputusan tertingginya bukan terletak di satu orang, misalnya di ketua koperasinya, atau di pendiri koperasi, atau di manajer, tapi berdasarkan musyawarah melalui rapat anggotanya. Kemudian ada nilai-nilai saling percaya, anggota mempercayai kegiatan koperasi kepada pengurus, kemudian pengurus mempercayai operasional koperasi kepada pengelola gitu. Kemudian ada rasa disiplin dan tanggung jawab di situ juga. Disiplin dan tanggung jawab karena memang harus dilaporkan dalam rapat anggota tahunan. Itu wajib dilaksanakan oleh koperasi. Nah, bagaimana peranan anggota dalam pengembangan koperasi ini? Jadi ini, ada banyak, walaupun secara identitas prinsipnya ada dua, pemilik dan pelanggan, tapi kalau didetailkan sebagai pemilik itu berarti dari mulai sebagai inisiatornya, pemrakarsa, pemiliknya, kemudian pemasok modalnya, kemudian sebagai pelanggan itu ada sebagai konsumennya, kemudian memanfaatkan unit usaha yang dilaksanakan oleh koperasi, kemudian pemasok barang, penyuluh, pelindung, kemudian sebagai kader koperasinya juga. Ini adalah peranan-peranan anggota di dalam organisasi koperasi. Kemudian hubungannya, makanya tadi prinsip koperasi adalah yang berbeda dengan prinsip pada perseroan terbatas mengenai pembagian hasil usaha, bukan berdasarkan besaran jumlah modalnya, tapi berdasarkan jasa perimbangannya, perimbangan jasanya, partisipasinya. Sehingga partisipasi ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari koperasinya. Jadi dia positif hubungannya antara partisipasi dengan keberhasilan dari koperasi. Jadi semakin aktif atau semakin tinggi tingkat partisipasi anggota, maka koperasinya itu juga akan semakin berkembang. Tentu dalam kurun waktu tertentu. Ingat bahwa tidak bisa terlihat dalam kurun waktu 1 atau 2 hari atau 1 tahun atau 2 tahun itu belum bisa terlihat. Jadi perlu waktu untuk melihat
bagaimana partisipasi anggota ini itu akan berdampak sangat baik terhadap koperasinya gitu. Skalanya bisa semakin luas, kooperasinya bisa semakin berkembang, manajemennya bisa semakin baik. Ini adalah karena partisipasi aktif dari para anggotanya. Nah ini jadi ada banyak juga penelitian, ada banyak yang melakukan penelitian mengenai partisipasi anggota ini terhadap baik itu untuk kooperasinya atau untuk internal anggotanya. Apakah dengan berpartisipasi secara aktif itu dapat memperbesar atau membantu koperasi dalam mencapai tujuannya, membuat koperasi berhasil dan bisa meningkatkan pendapatan dari anggotanya. Itu banyak, misalnya dilihat ini pengaruh dari partisipasi. Dilihatnya misalnya kalau kita di pertanian melihatnya misalnya apakah keikutsertaan sebagai anggota koperasi dan berpartisipasi aktif itu bisa memberikan pendapatan tambahan bagi petani. Nah, apakah ada perbedaan antara petani yang menjadi anggota koperasi dengan tidak menjadi anggota koperasi? Nah, secara teorinya seharusnya petani-petani yang tergabung ikut dalam anggota koperasi itu kualitas hidupnya, misalnya mungkin dari kualitas ekonomi, kemudian kualitas kesejahteraan itu lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak ikut menjadi anggota koperasi gitu. Karena prinsip koperasi itu adalah memajukan kesejahteraan anggotanya bersama-sama melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini kan harusnya ada tambahan pendapatan yang diterima oleh petani dibandingkan petani yang hanya memanfaatkan potensi diri sendiri atau sumber dayanya yang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mendapatkan pendapatan di setiap bulan.